Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, jangan lupa dukung dan tonton terus channel Masjid Agung At-Taqwa Kota Cani. Tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kajian kitab Kasyifatus Syajah Syarah Safinatun Najah, masih dalam bab fikih solat ya. Sekarang masuk dalam bab syarat solat ya. Kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayani suruti sihhatis shalah. Wa amma surutu wujubis shalah falam yadhkurhal musannifu liwuduhiha aw li'adami ikhtisasiha bisolati wa sa'adhkurha insyaallahu tatmimam lil faidah. Qala al musannif surutus shalah wa hiya ma yatawaqqafu alaiha sihhatus shalah wa laysat minha thamaniyatun. Al-awwalu taharatul hadatsain ay 'inda qudratihi falau shalla biduniha walau nasiyan lam tasihha sholatuh. Wallahu a'lam. Baik jemaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjut kajian fikih solat. Sekarang masuk dalam syarat-syarat sahnya solat. Syarat-syarat sahnya solat ini berarti terkait dengan sah atau tidaknya solat. Dia baru menjadi syarat, belum rukun. Kalau rukun nanti batal atau tidak. Kalau syarat sah atau tidak sah. Ini dalam kitab Kasyifatus Syajah ini ada 8 syarat sahnya sholat. Yang pertama at-taharatul hadatsain. Jadi suci dari 2 hadas. Hadas kecil maupun besar, alias suci dari hadas. Hadas kecil maupun hadas besar, itu syarat sahnya sholat. Jadi kalau ada orang berhadas, baik hadas kecil, dia tidak sah sholat. Baik hadas besar, tidak sah sholat. Cuman dalam kitab ini dijelaskan, kalau ada orang lupa, dia belum mandi junub, tiba-tiba sholat. Atau ada orang lupa, dia belum punya wudu, tiba-tiba sholat. Ini sholatnya diberi pahala, walau tetap tidak sah. Nah, ini sholat yang pertama tadi tidak ingat ada wudu. Dia lupa kalau dia sedang hadas kecil. Kalau sholat dia lupa tidak ada hadas, tidak pakai wudu, alias dia sedang berhadas kecil, maka dia diberi pahala 2. Tuh, lupa aja dapat pahala. Tetap saja tidak sah. Pertama pahalanya karena sengaja sholat. Kesengajaan sholat itu diberi pahala. Usolli. Itu usollinya itu dapat pahala itu. Walau dia lupa, dia nggak punya wudu. Itu yang pertama. Pahalanya kok 2. Satu tadi sengaja dia sholat. Kedua pahalanya karena ada membaca Fatihah
ayat Al-Quran di dalam sholat tadi. Jadi kalau dia lupa, dia nggak punya wudhu, dia sholat sengajanya dapat pahala. Membaca Fatihah dalam sholat yang dia tidak pakai wudhu tadi, dia dapat pahala kedua. Jadi 2 pahala bagi orang yang lupa sekalipun dia tidak punya wudhu tadi. Cuman sholatnya tetap tidak sah. Karena apa? Karena dia sedang berhadas kecil, tidak punya wudhu. Ini yang pertama. Yang kedua, ada orang lupa kalau dia berhadas besar, belum junub, belum mandi, terus sholat. Berarti sholatnya tetap tidak sah karena dia sedang berhadas. Cuman dia tetap diberi pahala. Nah, pahalanya cuma 1, beda sama hadas kecil. Kenapa cuma 1? Di mana cuma 1-nya itu? Kalau dia sholat dalam keadaan junub, dia lupa belum mandi junub, maka dia sengaja sholat tadi diberi pahala. Cuman baca Fatihahnya tetap tidak berpahala. Karena salah satu larangan orang tidak boleh membaca Al-Quran dalam kondisi junub. Kalau yang berwudu tadi masih, yang nggak punya wudu masih boleh baca Quran. Yang nggak boleh megang Quran sama bawa Quran. Nah itu yang nggak boleh bagi yang hadas kecil. Hadas besar baca Quran juga nggak boleh. Maka dia cuma dapat pahala 1 kalau dia lupa dia belum mandi junub kok sholat. Sholatnya tidak sah tapi dapat pahala 1 karena sengaja dia sholat. Ini yang poin kedua dalam syarat sah sholat. Yang pertama, suci dari hadas. Poin yang ketiga, bab tentang syarat sah sholat yang pertama ini suci dari hadas adalah jika nanti tidak menemukan air, tanah atau debu, maka dia tetap boleh sholat. Cuman sholatnya ini disebut menghormati waktu. Dia berhadas, tetap berhadas, tetapi dia tetap wajib sholat. Namanya sholat menghormati waktu, karena dia tidak bisa wudhu karena nggak ada air, karena dia nggak bisa mandi junub karena nggak ada air, dia nggak bisa wudhu dan mandi junub karena juga tidak ada debu atau tanah alias tayamum. Maka dia tetap melakukan sholat, sekalipun secara umum sholatnya tidak sah. Tapi kalau sholat menghormati waktu, dia tetap diwajibkan. Ini bedanya. Kalau masih ada waktu setelah dia menemukan air, setelah dia mampu mandi, setelah dia mampu wudhu atau minimal tayamum, maka kalau masih ada waktu sholat tadi, dia mengulang sholatnya. Kalau sudah tidak ada waktunya, maka dia mengqadha sholat tadi. Nah, ini poin yang ketiga, syarat sahnya sholat, dia harus suci dari hadas. Poin pertama, jika lupa, tidak berwudu, maka pahala 2, tetap sholat tidak sah. Poin kedua tadi, jika mandi junub belum, lupa dia, maka sengajanya dapat pahala, baca Quran Fatihahnya tidak dapat pahala. Yang ketiga ini, jika tidak menemukan air untuk wudu atau mandi, dan jika tidak menemukan debu atau tanah untuk tayamum, dia tetap wajib sholat. Sholat menghormati waktu, tapi tetap diulang jika masih ada waktu. Jika tidak ada waktu, wajib diqadha. Nah, ini syarat sah sholat yang pertama. Syarat sah sholat yang kedua adalah suci dari najis.
Suci dari najis ini ada 3 tempat. Pertama, badan. Kedua, pakaian. Ketiga, tempat. Suci najis dari badan. Ini maksudnya najis yang tidak dimaafkan. Apa contoh najis yang tidak dimaafkan? Kita kadangkala tidak sadar ada air mazi dan wadi, yang itu kadang nempel di badan, di kemaluan atau area kemaluan, atau air wadi. Kalau mani tidak najis, cuman ada kalanya juga nempel di pakaian. Nah, ini najis yang tidak dimaafkan. Air kencing, air mazi, air wadi, kotoran air, buang air besar BAB, itu najis yang tidak dimaafkan. Kalau dia lekat di badan, batal sholat, tidak sah sholat. Kemudian ada najis yang dimaafkan. Nah, ini boleh pada badan. Pada air tidak boleh, pada badan boleh. Mana contohnya? Darah yang sedikit biasanya disebut tidak mengalir. Kalau setetes darah itu tidak ngalir di badan, tapi sah sholat walau najis, namanya najis yang dimaafkan. Kenapa pada air tidak dimaafkan? Karena setetes darah mampu mengubah sifat air. Ini makanya najis darah yang sedikit kalau ke air tetap najis, tidak bisa dia. Kalau ke badan dimaafkan. Nah, makanya contohnya kalau ada badan terkena najis, contohnya darah yang sedikit, dimaafkan, sah sholat. Kemudian ada nanti suci najis dari pakaian sholat. Pakaian sholat itu definisinya adalah segala pakaian yang dipakai mau dia bergerak ketika sholat atau tidak bergerak. Yang bergerak yang biasanya melekat di badan, yang tidak bergerak yang nyambung dengan badannya, yang nyambung dengan pakaiannya. Contoh imam pakai mic yang ada wayarnya, ada kabelnya. Sejauh mana kabel itu, sejauh itu pakaian sholat namanya. Misal saya di sini jadi imam, wayar yang saya pakai untuk imam sampai sana jauhnya. Di sini suci, di sana kena tai cicak, batal, tidak sah sholat. Nah, ini namanya pakaian. Kan saya bergerak di sini, wayar di sana belum tentu bergerak. Tapi tetap karena nyambung, dia disebut pakaian. Nih pakaian. Jadi kalau kena najis pakaian, dia najis yang tidak dimaafkan, maka batal, tidak sah sholat. Karena syarat sah sholat yang kedua, suci dari najis. Ini yang disebut pakaian. Kemudian suci juga najis dari tempat sholat. Ini yang biasanya contoh-contoh yang kurang diperhatikan aja saya sebut. Ada salah satu najis namanya bagian binatang atau hewan yang terlepas sedang binatangnya masih hidup. Yang paling sering kucing. Bulu kucing ada di sajadah tadi, tidak sah sholat. Jadi hati-hati di rumah tuh, periksa dia. Definisi najisnya salah satunya adalah jika ada bagian badan hewan yang terlepas sedangkan hewannya masih hidup.
maka itu najis. Bulu ayam, ayamnya masih hidup, jangan di kantong-kantong itu, tidak sah sholat, najis. Jadi kalau ada nanti bulu kucing di sajadah, tidak sah sholat, itu najis, itu pada tempat. Nah, jadi ketika pada tempat ini dia harus disucikan dari najis, pada pakaian juga harus disucikan pada najis, pada badan juga harus suci dari najis. Ini syarat sah sholat yang kedua. Nah, terkait perbedaan pakaian sama pakaian sama tempat sholat, ini juga ada pendalaman biasanya. Ada orang pada saat dia pakai sorban masih jadi pakaian, begitu jatuh udah tidak jadi lagi pakaian. Nah ini dia tetap jadi pakaian tapi dianggapnya sudah jadi tempat. Ini hati-hati. Ini bukan kaitan tentang najis lagi. Ini membedakan mana pakaian, mana tempat sholat. Kita sholat nih, sorban masih dipakai, lagi sholat jatuh, lalu sujud di sorban. Namanya sujud bukan di tempat sholat, dia sujud di pakaian sholat, tidak sah sujud. Ini pendalaman saja tentang membedakan mana pakaian sholat, mana tempat sholat. Jadi itu yang harus dibedakan. Nah tadi terkait suci dari najis harus pada 3 hal: suci dari badan, suci dari pakaian, suci dari tempat sholat. Badan, pakaian sholat, tempat sholat harus suci dari najis. Nah ini 2 saja dulu, takut tidak sempat waktunya, takut ada pertanyaan ya, sebab yang ketiga pun cukup panjang, yaitu tentang menutup aurat. Itu panjang kali itu, menutup aurat, belum mengenali aurat laki-laki mana, perempuan mana, bagaimana ukuran aurat terlihat dalam sholat dan sebagainya. Nah kita cukupkan dulu 2 syarat sah, syarat sahnya sholat. Pertama, suci dari hadas, yang ada 3 poin tadi. Yang kedua adalah suci dari najis, juga makna najisnya yang tidak dimaafkan. Kemudian sucinya harus pada 3 tempat: badan, pakaian, dan tempat sholat. Kira-kira itu dulu sebagai materi malam hari ini. Kita buka pertanyaan. Allahumma silakan. Bapak ada yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang ingin saya tanyakan di sini Ustaz, yaitu tentang najis pada tempat. Katakanlah dulu di masjid kita yang kita banggakan ini, kita sholatnya posisinya di sini. Apabila ada najis di ujung sana, karena itu bersatu itu Ustaz kan? Apabila ada najis di ujung sana, tapi kita tidak tahu, itu bagaimana hukumnya kira-kira Ustaz? Mungkin itu saja yang kami tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang dimaksud tempat tadi adalah yang nyambung ya, yang nyambung dengan kita, tempat sholat ya. Nah kalau tidak tahu hukumnya, selama dia tidak tahu tidak batal, tetap sah. Setelah dia tahu wajib ulang. Setelah dia tahu wajib diulang. Nah, jadi kalau dia tidak tahu sampai wafat dia tidak tahu, ya berarti dianggap sah. Jadi kalau dia sudah tahu, ya dia wajib diulang, tidak sah sholat. Nah, jadi harus tuh. Makanya kalau
ada tempat sholat yang lebih baik, ya diperiksa dulu, diperhatikan dulu. Kalau kira-kira terlalu terlalu panjang begini, ya sudah bawa sajadah aja. Bawa sajadah berarti itu aja tempat sholat, bukan lagi nyambung sama sajadah yang panjang ini. Kan kita tidak bisa pastikan ya sepanjang ini. Masa setiap datang ke sini harus periksa dari sana sampai ujung sana. Soalnya yang kita ketakutkan beginilah Ustaz, barangkali ini kan sering lari-lari anak-anak di sini. Ya. Dia mungkin barangkali sudah buang air kecil dan bahkan najis itu nempel di sajadah ini Ustaz. Kita Ya. kan tidak tahu. Ya makanya itu tanggung jawabnya pengurus masjid. Berarti kita kalau untuk amannya bawa sajadah aja gitu. Cari amannya bawa sajadah, karena itu yang bisa kita pastikan bagi kita itu tidak bernajis. Tapi sholat di sini pun selama kita tidak tahu, ya tetap sah. Nggak usah terus cari tahu, keliling terus gitu, nggak usah. Sudah husnuzon saja. Mudah-mudahan pengurus di sini paham tugasnya, bersih semuanya, anak-anak diawasi, jangan sampai bernajis masuk masjid. Kira-kira. Ya kita husnuzon saja. Sama sekali lagi saya sering bilang, Islam itu jangan dipersulit. Contoh, kan sering saya buat contoh, ada orang jika memakan sesuatu tidak disembelih dengan nama Allah, haram. Apakah setiap kita ke warung makan lalu tanya, Pak, tadi ayamnya disembelih bismillah apa enggak? Masuk ke tukuan suhun balik gitu. Nah ini contohnya. Jadi tidak sesulit itu. Yang penting kita husnuzon, karena sudah ada petugasnya, pengurusnya di masjid ini, ya dialah yang dipercayakan mengurus tempat sholat ini, masjid ini, ya harusnya dia juga paham. Makanya pengurus masjid kalau kok nggak ngaji berani ngurus masjid, ya berarti tanggung jawabnya nanti. Ya kan? Jadi gitu. Jadi kalau cari aman supaya tidak was-was, bolehlah bawa sajadah dari rumah yang dipastikan. Nah itu nolong orang juga, nolong dirinya juga. Kira-kira begitu. Wallahu a'lam. Ada lagi yang bertanya? Ada yang lain? Baik, terima kasih Ustadz atas waktunya. Ini ringan-ringan saja Ustadz. Ya. Cuman saya dari penjelasan Ustadz tadi masalah wire mic itu agak tergelitik ini Ustadz. Kalau kita lihat dari fungsinya, sementara pakaian kan fungsinya untuk menutup aurat. Sementara wireless itu kan fungsinya hanya untuk pengeras suara atau apalah ya. Karena memang sering juga di masjid-masjid itu imamnya pakai yang memang ada wire panjang. Kalau yang seperti ini aman lah. Ya, tapi itulah kenapa bisa jadi pakaian kalau dilihat dari fungsi sebenarnya tidak sama itu. Kenapa bisa dianggap pakaian ketika seperti itu? Nah itu saja Ustaz. Baik, jadi berbeda dengan pakaian di luar sholat. Di luar sholat itu yang disebut pakaian bukan hanya sekedar menutup aurat. Jadi kalau di luar ya disebut pakaian itu yang menutup aurat. Tapi kalau di dalam sholat, pakaian itu definisinya lebih luas, yaitu segala barang yang melekat pada badan yang dipakai dalam sholat itu disebut pakaian. Maka kalau mau pakaiannya yang sebatas di badan aja, jangan menjalar menjauh panjang, karena itu wajib dijaga kesuciannya. Jadi berbeda definisi itu, bukan hanya menutup aurat. Kalau di luar sholat ya definisi pakaian yang menutup aurat. Kalau di dalam sholat definisi pakaian tidak hanya sekedar menutup aurat, tapi segala barang yang menempel. Makanya kalau ngantongi sesuatu pun hati-hati. Ada misalnya dompet kulit belum disamak aja sembarang kantong-kantongi, ya, tetap batal tuh. Ada apa lagi? Barang najis. Ada orang ngantongi bir.
Bir itu definisi najisnya adalah, atau arak ya. Arak itu definisi najisnya adalah segala benda cair yang memabukkan itu walau setetes najis. Nah, jadi kalau itu sempat di saku dia sedang sholat, ya batal, tidak sah sholat. Jadi segala macam. Nanti kalau kita definisikan hanya sekedar baju yang menutup aurat, berarti nanti ngantongin najis boleh dong. Karena tidak termasuk pakaian. Dia nggak menempel pada pakaian, tapi dia apa namanya? Di sakunya gitu. Nah, ini namanya definisi pakaian di luar sholat memang menutup aurat. Tetapi definisi di dalam sholat, pakaian itu segala barang yang dipakai, ya kira-kira itu dalam sholat. Nah, jadi itu disebut pakaian sholat. Dia harus suci dari hadas dan najis. Kira-kira begitu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ada lagi yang bertanya, Om Bapak. Berarti cukup nih Ustaz. Nggak ada Cukup ya? lagi. Berapa menit? Tunggu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Ustadz yang tanya lagi masalah sajadah tadi Ustadz. Jadi nengok kalau di masjid di kampung-kampung, karena kadang-kadang kan pengurusnya kurang aktif Ustadz. Jadi kadang-kadang kita singgah di situ, jadi ternampak banyak tercicak Ustadz. Kadang-kadang kita apa aja, kita sapu sedikit aja, jadi kita antara waktu dan mendadak, jadi kita langsung sholat. Jadi macam mana hukumnya itu Ustadz? Tolong penjelasan Ustadz. Baik. Ini tai cicaknya udah kering apa tong mekat? Ada yang kering, ada yang masih basah Ustadz. Nah, kalau basah tidak dimaafkan. Kalau kering dimaafkan. Lagi sholat jatuh tai cicak kering, sah sholat. Tapi lagi sholat lagi ngeden-ngedennya cicak pak hangat toh, nggak sah sholat. Nah, itu nggak sah sholat. Jadi ya itu tadi, lihat kalau kering husnuzon saja, mungkin ada yang jatuh sudah kering nggak apa-apa. Ini yang mekat tadi, yang masih hangat tadi, nah, itu bersihkan dulu baru sholat. Kalau kering dia bapak Ustaz ya? Nggak apa-apa, dimaafkan. Tetap najis, tetap disebut najis, tapi dimaafkan. Nah, ini kategorinya tadi, najis yang tidak dimaafkan, itulah yang membuat tidak sahnya sholat. Karena syaratnya tadi najis yang tidak dimaafkan. Jadi kalau yang dimaafkan sah sholat. Kira-kira begitu. Wallahu alam. Ada lagi yang bertanya, Om Masih Bapak. adakah? Tinggal berapa menit lagi? Ya, 3 menit atau 4 menit. Kalau tidak ada, tidak perlu dipaksakan, nanti ngarang. Kita bersiap menuju sholat isya saja. Ya, sementara itu dulu, ini baru 2, 4 lagi belum, 6 lagi belum. Total ada 8. Minggu depan insya Allah kalau tidak ada halangan kita lanjutkan syarat-syarat sah sholat berikutnya. Mudah-mudahan kita harus punya ilmu itu kalau memang kita melakukan sholat. Siapa tahu sholat kita malah tidak sah. Naudzubillah. Mudah-mudahan untuk menjaga kesempurnaan, keabsahan sholat kita harus mencari tahu ilmu tentang sholat itu sendiri. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat, menjadi wasilah penyelamat dunia akhirat insyaallah. Amin Allah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu musta'an ila sabili rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.